Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita kembali melanjutkan materi kita tentang pelembagaan berbasis masyarakat. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya di yaumil akhir akan mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, untuk materi kita kali ini berkaitan tentang pelembagaan berbasis masyarakat. Nah, di mana pelembagaan berbasis masyarakat ini adalah pendekatan pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai pusat atau pelaku utama. Hal ini sangatlah penting untuk memastikan keberlanjutan dan juga kepemilikan program oleh masyarakat itu sendiri. Nah, coba kita lihat apa definisi dan konsep pelembagaan berbasis masyarakat ini. Nah, definisi dari pelembagaan berbasis masyarakat ini adalah proses pembentukan dan juga penguatan institusi atau lembaga di mana di tingkat lokal yang diinisiasi atau dijalankan atau yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Adapun konsepnya dari pelembagaan basis masyarakat ini untuk memberdayakan masyarakat untuk mengelola sumber daya dan juga memecahkan masalah mereka sendiri yang ada di dalam masyarakat itu. Nah, apa prinsip-prinsip pelembagaan berbasis masyarakat ini? Nah, yang pertama teman-teman, prinsipnya adalah partisipasi. Nah, ini sangat penting karena masyarakat ini dilibatkan secara aktif dalam seluruh proses pembangunan. Karena tidak bisa sebuah negara atau sebuah lembaga untuk melakukan sebuah pembangunan hanya pemerintahnya saja atau pemimpinnya saja. Nah, ini juga pentingnya adalah keterlibatan masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua adalah kemandirian. Nah, masyarakat kita ini memiliki kemampuan bagaimana untuk mengelola dan juga mengembangkan institusi mereka itu sendiri. Yang ketiga adalah kelanjutan. Nah, institusi atau lembaga yang dibangun dapat terus berjalan dan berkembang secara mandiri tentunya. Inilah prinsip-prinsip dari pelembagaan berbasis masyarakat itu sendiri. Kita lihat bagaimana tahapan pelembagaan berbasis masyarakat. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan. Kita mengenal kebutuhannya seperti apa, potensi dan juga masalah yang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri. Yang kedua adalah perencanaan dan perorganisasian. Nah, kita menyusun rencana, mengorganisasikan mengorganisir maksudnya masyarakat untuk membangun institusi itu sendiri atau sebuah lembaga. Yang ketiga adalah mengimplementasikan dan pengelolaan. Nah, tentunya melaksanakan pembangunan institusi dengan mengelolanya secara mandiri. Nah, inilah tahapan-tahapan yang harus dilakukan dari pelembagaan. Ada identifikasi kebutuhannya seperti apa, terus perencanaannya seperti apa dalam sebuah organisasi, terus implementasi atau pengelolaannya seperti apa Itulah tahapan yang harus dilakukan. Nah, bagaimana peran masyarakat dalam pelembagaan itu sendiri, teman-teman? Yang pertama adalah perencanaan. Nah, masyarakat ini terlibat dalam menentukan tujuannya, visi misi, strategi, dan juga rencana aksi pelembagaan itu sendiri. Nah, ini masyarakat itu penting untuk dilibatkan. Yang kedua adalah setelah kita melakukan perencanaan yang matang, perencanaan yang baik seperti itu, baru kita melakukan pelaksanaan. Di sini masyarakat berperan aktif dalam mengimplementasikan dan juga mengelola institusi yang dibangunnya. Yang ketiga adalah evaluasi. Masyarakat terlibat dan menilai kemajuan, menentukan perbaikan yang diperlukan. Nah, masyarakat juga ikut mengevaluasi dari pelembagaan ini, maju mundurnya sesuai tidak dengan harapan. Jika ternyata setelah dilaksanakan itu tidak sesuai, maka evaluasi ini sangat penting sekali untuk perbaikan ke depannya seperti apa strategi yang harus mereka lakukan. Nah, ada banyak tantangan atau hambatan teman-teman dalam pelembagaan berbasis masyarakat ini.
Yang pertama adalah kapasitas masyarakat, ya, keterbatasan dari keterampilan, terus juga pengetahuan dan sumber daya masyarakat. Nah, tentunya dari kapasitas masyarakat ini, dari hambatan ini, selain dari kapasitasnya tadi, ada kepemimpinan lokal, ya, kurangnya kepemimpinan yang kuat atau visioner dalam tingkat masyarakat itu sendiri. Ini juga sebuah tantangan. Yang ketiga adalah dukungan pemerintah, minimnya dukungan kebijakan atau anggaran dari pemerintah daerah. Nah, jika ketiga ini bisa diatasi dengan baik, mulai dari kapasitas masyarakat, masyarakatnya punya keterampilan, ya, sesuai dengan kebutuhan mereka, terus mereka punya pengetahuan, ya, terus punya sumber daya yang bagus tentunya di dalam masyarakat itu, tentunya ini bisa diatasi dengan baik hambatan atau tantangan ini. Yang kedua, pemimpin lokalnya tadi, ya, punya visi, ya, visi untuk bagaimana mengembangkan, memberdayakan usaha-usaha yang ada di masyarakat itu sendiri. Nah, dukungan pemerintah ini juga jika dilakukan dengan baik, ya, maksudnya memberikan anggaran sesuai kebutuhan dari institusi yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, tentunya akan berjalan sesuai dengan harapan, ya. Hambatan atau tantangan itu tadi bisa teratasi dengan baik. Nah, bisa kita lihat teman-teman, ada studi kasus keberhasilan pelembagaan berbasis masyarakat ini. Yang pertama adalah contoh nih, koperasi perempuan di Flores, ya, masih banyak contoh yang lainnya. Ini ada sebuah koperasi dibangun oleh perempuan desa untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga. Nah, yang selanjutnya sistem irigasi berbasis masyarakat di Bali. Nah, masyarakat membangun dan mengelola sistem irigasi untuk pertanian secara mandiri. Ini luar biasa. Masih banyak sekali contoh-contoh yang lain. Kalau di Sumatera Selatan, kita bisa contohkan di Kota Lubulingga itu ada daerah wilayah Merasi, itu irigasinya sangat bagus sekali. Jadi dalam 1 tahun itu, ya, petani bisa 3 kali mengelola, dan tentunya daerah tersebut untuk membeli beras dan sebagainya tidak perlu dari luar kota lagi, sebenarnya sudah bisa diatasi dari lokal, ya, daerah lokal. Nah, inilah pentingnya sebuah pelembagaan yang baik. Nah, baik teman-teman, bisa kita simpulkan dari materi kita pada kesempatan hari ini, pelembagaan berbasis masyarakat ini tentunya sangat penting, ya, untuk keberlanjutan atau kepemilikan program pembangunan oleh masyarakat itu sendiri. Nah, kita rekomendasi perlunya peningkatan kapasitas masyarakat, ya, dukungan dari pemerintah juga, dan juga kepemimpinan lokal yang baik, nah, yang kuat, ya, seperti itu, supaya semuanya ini, institusi ataupun sebuah lembaga itu bisa berjalan sesuai dengan harapan kita. Baik teman-teman, itu saja mungkin pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mari kita tutup dengan sama-sama baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.